Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Parawadrita Yangsi. Pada siang ini, tujuan saya adalah untuk mengkaji perawat maternitas pada keluarga ibu. Apakah ibu sudah siap? Waalaikumsalam, Mbak. Sudah siap? Baik, Bu. Kita mulai ya pada tahap 1, yaitu identitas ibu. Sebutkan nama, umur, agama, suku, pendidikan, pekerjaan, serta walinya. Bersetarakan namanya, umur, agama, suku, pendidikan, pekerjaannya ya. Baik, perkenalkan nama saya Eva Ratnasari, umur 28 tahun, agama Islam, suku Jawa, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga. Dan wali saya, Ibu Poniem, umur 45 tahun, agama Islam, suku Jawa, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga. Baik, selanjutnya komposisi keluarga bisa dijelaskan, Mbak? Supriyadi, umur 30 tahun, sebagai suami. Nabila Az-Zahra, usia 8 tahun, sebagai anak pertama. Untuk tipe keluarganya, Mbak, bisa dijelaskan seperti apa tipe keluarganya? Tipe keluarga yang dianut adalah tipe keluarga tradisional. Baik, untuk selanjutnya, suku yang dianut Mbak apa ya? Suku yang saya anut adalah suku Jawa. Untuk agamanya, Mbak? Alhamdulillah, satu keluarga menganut agama Islam. Baik, Mbak, terima kasih. Untuk pendapatannya, ekonomi keluarga 1 bulannya berapa ya? Yang didapatkan suami saya 600.000 per bulan. Untuk aktivitas rekreasi keluarganya bagaimana, Mbak? Apabila mempunyai uang yang lebih dan mempunyai waktu yang luang, keluarga tersebut menyempatkan diri untuk mengunjungi tempat rekreasi dan keluarga tersebut juga melakukan kegiatan menonton TV sekeluarga. Selanjutnya untuk tahap kedua yaitu tipe keluarga. Tipe keluarganya seperti apa ya, Mbak? Menurut saya, keluarga saya adalah keluarga yang utuh dan sempurna dengan suami yang bertanggung jawab. Istrinya sangat pengertian dan anaknya sangat mudah untuk diatur. Selanjutnya untuk tahap 3 yaitu interaksi dengan masyarakat bagaimana? Menurut penuturan suami saya, setiap malam suami saya selalu melakukan ronda keliling desa, sedangkan sang istri rutin selalu ikut pengajian setiap hari Jumat. Bahkan apabila ada acara di masyarakat, keluarga ini selalu ikut berpartisipasi. Keluarga aktif dalam hubungan dan kegiatan masyarakat. Selanjutnya tahap keempat. Yang pertama, bagaimana pola komunikasi keluarga dan bagaimana struktur peran keluarganya. Keluarga mengatakan kalau berkomunikasi dilakukan secara musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Kemudian struktur peran keluarga, suami, di sini peran suami sebagai keluarga dan pengambil keputusan. Peran istri di sini sebagai ibu rumah tangga dan mengurus anak-anaknya. Peran anak di sini sebagai pelajar dan berbakti kepada kedua orang tua. Lalu tahap kelima atau tahap terakhir bisa dijelaskan bagaimana fungsi afektif, fungsi sosialisasi, dan fungsi perawatan keluarga. Fungsi afektif. Menurut penuturan suami saya, setiap anggota keluarga selalu memberikan dukungan apabila ada anggota keluarga yang mempunyai masalah. Selanjutnya, fungsi sosialisasi.
Keluarga selalu mengajarkan untuk disiplin dalam hal apapun sesuai dengan perannya masing-masing. Yang terakhir, fungsi perawat keluarga. Yang pertama, kemampuan keluarga mengenal masalahnya. Yang kedua, kemampuan keluarga mengambil keputusan. Yang ketiga, kemampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. Yang keempat, kemampuan memelihara lingkungan rumah yang sehat. Dan yang terakhir, kemampuan keluarga memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan untuk Ibu ya. Ibu menikah berapa kali? Baru 1 kali, Mbak. Apakah Ibu saat ini sedang hamil? Dan kapan haidnya yang terakhir kalinya? Tidak, Mbak. Saya tidak sedang hamil. Pada tanggal 27 bulan 2 tahun 2021, saya terakhir haid. Lalu, apakah Ibu pernah memeriksakan kehamilannya pada yang dahulu? Jika iya, berapa kali dan di mana? Puskesmas 1 kali dan bidan 2 kali, Mbak. Lalu, apakah Ibu mengetahui tujuan pemeriksaan kehamilan ini? Jika tahu, tolong sebutkan. Tahu, Mbak. Yang pertama, untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal. Yang kedua, mampu menghadapi masa persalinan. Yang ketiga, nifas. Yang terakhir, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif. Lalu, apakah Ibu mengetahui tanda-tanda bahaya pada kehamilan? Jika tahu, tolong sebutkan lagi ya, Bu. Tahu, Mbak. Yang pertama, pendarahan dari vagina. Yang kedua, kontraksi sebelum bersalin. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, janin kurang aktif bergerak. Yang terakhir, sakit kepala, bengkak-bengkak, dan gangguan penglihatan. Apakah Ibu sudah melakukan imunisasi DT? Dan berapa kali? Sudah, Mbak, sebanyak 2 kali. Apakah Ibu mengetahui manfaat imunisasi DT bagi ibu hamil? Tahu, Mbak. Yang pertama, dapat mencegah infeksi tetanus pada ibu hamil dan si kecil. Apakah Ibu pernah mengalami keguguran? Tidak pernah, Mbak. Apakah Ibu sudah pernah mendapatkan informasi tentang tanda-tanda persalinan, proses persalinan yang akan Ibu alami? Sudah pernah, Mbak. Jika sudah pernah, apakah Ibu sudah memahaminya? Iya, saya memahaminya. Jika belum paham, apakah Ibu membutuhkan tambahan informasi tentang hal itu? Sudah. Apakah Ibu sudah pernah mendapatkan informasi tentang cara perawatan bayi? Iya. Jika belum, apakah Ibu membutuhkan tambahan informasi tentang hal itu? Iya, Mbak, saya sangat membutuhkannya. Apakah setelah melahirkan Ibu pernah mengalami keluhan? Jika ya, berupa apa? Iya, pernah, Mbak. Yang pertama, sedih tanpa sebab yang jelas. Yang kedua, mual. Yang ketiga, tidak nafsu makan. Yang keempat, bingung. Yang kelima, lelah. Keenam, sulit tidur. Ketujuh, sakit kepala. Dan yang terakhir, demam. Apakah Ibu menyusui bayinya sampai umur bayi lebih dari 6 bulan? Iya. Apakah Ibu ikut keluarga berencana? Iya, saya minum pil selama 3 bulan sejak tahun 2013 dan suntik selama 8 tahun sejak tahun 2014. Kak ada keluhan selama ikut tabib?
Iya Mbak, yang pertama keputihan, yang kedua haid tidak teratur, yang ketiga jumlah darah haid sangat banyak. Untuk mengatasi keluhan tersebut, upaya apa yang dilakukan? Tolong sebutkan. Yang pertama dengan cara istirahat yang teratur, yang kedua olahraga, yang ketiga harus menjaga pola makan. Apakah ibu masih mendapat haid? Masih. Jika ibu masih mendapat haid, apa keluhan ibu? Bisa disebutkan? Sering telat haid dan tidak teratur. Apakah ada keluhan pada payudara? Iya Mbak, sejak tahun 2013, keluhannya berupa sakit. Upaya apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi keluhan tersebut? Iya Mbak, saya memeriksa payudara saya sendiri. Apakah mempunyai keluhan lain yang terkait dengan kandungan ibu? Tidak ada Mbak. Apakah ada anggota keluarga yang mendapatkan kekerasan? Tidak Mbak. Baik, terima kasih ya Mbak atas waktunya untuk saya wawancarai. Maaf mengganggu waktu istirahatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.